Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Setiawan, NIM 18111977 dari kelas IF03, akan mempresentasikan mengenai algoritma Viola-Jones. Algoritma Viola-Jones ditemukan oleh Paul Viola dan Michael Jones pada tahun 2021, kemudian menghasilkan 3 pernyataan ini. Kemudian alur Viola-Jones yang pertama yaitu kita lakukan proses ekstraksi fitur. Setelah mendapat fiturnya, kita akan gunakan fitur itu untuk mentraining classifier kita. Setelah kita mentraining, kita akan mendapatkan sebuah model classifier yang dapat membedakan apakah itu wajah atau bukan wajah. Kemudian ekstrak fitur dengan hr-like filter. hr-like itu yang 4 ini ABCD ini. Kemudian yang tiap kotak ini adalah basisnya, basis ini. Fitur dapat diperoleh dengan jumlah nilai pixel di putih ini dikurangi jumlah nilai pixel di hitam. Basis ukuran 24 kali 24 memiliki 160.000 kemungkinan bentuk hr-like filter. Jadi ada sekitar 160.000 fitur yang dievaluasi 12 ukuran face dengan skala 1:25. Itu maksudnya ukuran pertama ini pertama yaitu 24 kali 24 kali 24. Terus ukuran berikutnya akan ditambahkan sesuai skala, yaitu 1,25 menjadi 30 kali 30. Kemudian nomor 3 menjadi 37,5 kali 37,5. Terus akan bertambah terus sampai ke 12. Berikutnya yaitu klasifikasi dengan ada BOS. Ini adalah classifier 1, ini classifier 2, klasifikasi 3. Kemudian untuk mencarinya, untuk mencari tanda ini dari penjumlahan bobot atau alpha T dikali dengan hipotesisnya. Jadi di sini min 1, sini plus 1, di sini min 1 plus 1, dan ini juga bobot itu yang ini. Jadi cara menghitungnya itu misal kita mencari kotak yang sini sama kotak yang sini. Kotak ini berwarna biru, jadi min 1 dikali bobotnya ini 0,33. Terus karena ini merah, jadi di plus 1 dikali 0,57. Kemudian karena ini merah, jadi plus 1 dikali 0,42. Maka dijumlahkan menjadi lebih dari 0, maka akan masuk ke
kelas 1 atau lebih dari 0 yaitu berwarna merah. Dan akan mendapatkan kesimpulan di final strong classifier yaitu merah atau positif atau polarisasi positif. Kemudian langkah klasifikasi ada bos training week. Yang pertama itu training week classifier. Kemudian pilih error paling kecil. Yang ketiga, beri bobot alpha T untuk classifier tersebut. Cara mencari bobotnya yaitu setengah kali log basis bilangan natural dari 1 kurangi error rate dibagi error rate. Rumus ini untuk mencari bobot yang ini, yang 30 ini, ya ini sama ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan akan menghasilkan plot atau grafik seperti ini, di mana ada 3 kondisi, yaitu yang pertama bobot sama dengan 0 saat error sama dengan 0,5. Jadi ketika error rate di 0,5 di sini, maka alpha akan berada di posisi 0. Kemudian bobot akan bertambah saat error kurang dari 0. Misal di sini bobot 1 ini kurang dari 0. Jadi bobotnya akan bertambah di sini. Sedangkan yang ketiga yaitu bobot akan berkurang saat error 0,5 lebih dari 0,5 ya. Jadi misal di sini 0,7, maka akan berkurang dari 0, akan kurang dari 0. Langkah berikutnya yaitu beri bobot data training dengan persamaan berikut. Ini bobot data yaitu data dikali eksponensial dari bobot classifier terus dikali hipotesis. Maka akan ditemukan 2 kondisi, yaitu jika tebakan classifier benar atau Y sama dengan -1, H-1 atau Y1, ini kurang H1, maka nilai di dalam eksponennya negatif. Hasil bobotnya akan kurang dari 1 atau mengecil. Jika tebakan salah, nilai dalam eksponen akan positif, hasilnya bobotnya akan lebih dari 1 atau membesar. Jadi di sini misal ini garisnya 1, yaitu 1. Kemudian apabila classifier benar, ini, maka hasil bobotnya akan kurang dari 1 atau mengecil. Ini kalau salah maka akan besar. Berikutnya ada bus pada Viola Jones single fitur. Pilih satu fitur yang paling bagus, bisa memisahkan phase dan non phase atau error paling kecil. Kemudian cari threshold-nya, di mana H adalah X atau sub window atau basis, F adalah nilai Hartlake filter, kemudian P adalah polarity. Misal
negatif atau positif, kemudian theta untuk threshold. Kemudian cascade classifier, yaitu untuk mempercepat proses. Total ada 6060 fitur yang digunakan dari 38 cascade per image. Rata-rata per subwindow hanya 8 fitur saja. Cascade 1 menggunakan 2 fitur. Cascade kedua menggunakan 10 fitur, cascade ketiga menggunakan 25 fitur, dan seterusnya. Cascade 1 di cascade 1 reject non-phase 50 dan hampir 100% phase tertebak benar. Cascade 2 reject 80% dan hampir 100% phase terbenar. Ya, jadi penjelasannya, cascade 1 ini misal ada tadi kan ada 160k foto fitur. Nah, ini misal ada 60k wajah dan 100.000 bukan wajah. Nah, maka di cascade 1 akan di reject non-phase atau dideteksi non-phase 50%, jadi akan berkurang 50%, yaitu menjadi 50k. Dan data akan dilanjutkan ke cascade 2. Di cascade 2 terdapat 60k wajah dan juga 50k yang bukan wajah. Maka di cascade 2 ini di reject 80%. 80% dari 50 yaitu menjadi 10k yang bukan wajah dan juga 60k untuk wajah. Kemudian data akan dilanjutkan ke cascade ketiga dan seterusnya sampai cascade ke-38, di mana menjadi terdeteksi itu wajah. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Ada kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.